Tapi ketika saya magang, saya diajarkan tentang edit video pakai laptop gitu ya. Bagaimana cara ngeditnya, motongnya, Iya. pokoknya sampai finishingnya itu, sampai diuploadnya itu benar-benar kayak diajarin banget. Iya. Gitu. Terus kemudian pas dipindah ke reguler, alhamdulillah kan ada kayak Setoran OSIS. Setorannya juga kurang nggak? Setorannya tetap gitu kan, hafalannya tetap berjalan gitu kan. Jadi kalau menurut saya kenapa saya nggak ke tahfidz lagi, karena menurut saya di reguler itu kita bisa dapat dua ilmu gitu kan, dapat ilmu umumnya pun dapat hafalannya juga gitu. Hafalannya tetap jalan dan pelajaran-pelajaran tuh nggak ketinggalan gitu loh. Jadi kan kadang ada yang ini ya Pak, kadang ada yang kalau di pesantren tuh dia bener-bener kayak nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi pas saya di reguler saya jadi ngerti, kalau pesantren pun saya udah ngerti, bikin misalnya kayak bikin makalah seperti ini, bikin ini seperti ini. Oh seperti itu ya. Berarti ya ada dapat dua ilmu ya. Jadi ilmunya nggak cuma yang dipelajari nggak cuma menghafal Quran ya, tapi ada ilmu-ilmunya. Itu ada pelajaran itu juga berarti ya, biologi, kimia, kimia belum? Kalau dulu SMP sih masih setara IPA SMP secara umum. IPA ya, IPA, IPS. Iya. Kemudian apa lagi ya? Itu di SMA-nya apa tadi? Tadi kan udah SD homeschooling, kemudian SMP-nya pondok, kemudian SMA-nya apa? SMK ya. Saya ambil kayak kalau orang-orang dulu tuh kayak putar haluan juga kan, dari pesantren tiba-tiba ke SMK. Nggak sejalur ya? Nggak sejalur gitu kan. Di SMK perawat, saya ambil jurusannya perawat gitu kan. Dan dimana biasanya di pesantren pakainya gamis gitu kan, pas di SMK perawat tuh kayak berbeda drastis kan, pakaiannya dia seragamnya itu pakai celana gitu kan, pakai baju putih-putih kayak baju perawat suster gitu. Itu umum ya? Apa khusus Islam? Itu umum cuma nama sekolahnya ada Islamnya gitu. Oh iya. Jadi SMK Islam. Gitu. Jadi ya dengan perubahan drastis dengan pakaian seperti itu, saya juga harus menyamakan juga ya Pak, menyamakan sama gitu kan. Lokasinya juga berbeda lagi ya? Iya, tadinya kan di Cilengsi, di sini lokasinya di Bekasi, dekat dari rumah gitu loh. Iya, Bekasi ya. Oke. Nah itu selama di perawat itu, maksudnya kalau dari hati itu sesuai nggak apa ingin pindah ke MA sekolah Islam atau ingin mondok lagi? Kalau dulu emang tadinya awalnya pengen mondok lagi kan, cuma tadi itu udah setuju tuh kalau mondok lagi ya nggak apa-apa gitu kan. Tiba-tiba orang tua maunya di SMK, ya udah akhirnya di SMK gitu kan. Terus karena dulu gimana ya Pak, saya di pesantren itu kayak kurang tahu kayak sekolah-sekolah SMK di Bekasi atau SMA di Bekasi itu apa aja gitu kan. Jadi saya nurut aja. Ternyata pas saya udah masuk SMK tuh kayak ada MAN gitu kan, dan di dekat rumah saya juga ada MAN MAN favorit di situ kan. Di situ kayak kenapa dulu nggak masuk sini aja ya gitu kan, kayak. Berarti itu SMK perawat itu dari SMK kesehatan ya? SMK kesehatan itu dari referensi ya, referensi orang tua. Iya, referensi orang tua. Gitu. Jadi karena belum banyak yang saya tahu, jadi ya udah. Belum ada informasi ya? Iya, belum ada informasi. Jadi mungkin betul juga ya sekolah-sekolah itu promosi ya? Iya, betul. Jarang mungkin ya, nggak nemu promosi. Mungkin dulu di sana ada juga Pak promosi, cuma kan sekolah-sekolah sekitaran Cilengsi atau sekitaran Bogor aja gitu. Oh, ada ya? Nah kan saya kan rumahnya di Bekasi, jadi emang pengen sekolah SMA itu yang di dekat rumah aja. Oh iya, seperti itu. Ya kemudian baru kita masuk ke kuliah nih. Nah kuliah itu tadi alasan terkuatnya yang melatar belakangi kenapa milih KPI gitu. KPI itu kan komunikasi penyiaran Islam. Dan kalau kita lihat sebenarnya siswa-siswa SMA, SMK, MA itu lebih minatnya ke jurusan-jurusan yang lain biasanya ya. Tapi kenapa Haula memilih KPI gitu? Awal mula kenapa saya mau memilih KPI, awalnya tuh kayak penasaran gitu kan, berawal dari rasa penasaran apa sih KPI itu gitu kan. Kalau PAI kan
ya aku sering dengar lah ya kalau Guru PAI ya? kan guru Guru. pendidikan agama Islam. Nah kalau KPI itu apa sih gitu kan? Ada yang bilang kalau dulu itu ada yang bilang kalau tarbiyah itu kan lebih ke KPI katanya. Tapi setelah saya masuk ke perkuliahan ini, setelah saya lihat pelajarannya itu lebih kayak ke dunia broadcasting gitu kan, radio. Dan di situ saya tuh jadi kayak lebih tertarik gitu loh. Jadi kayak tertarik, wah kayaknya seru nih. Cuma di dalam KPI ini saya sih lebih suka kayak tentang perfilman, video kayak gitu. Kalau untuk radio masih kurang gitu. Jadi kayak lebih tertariknya sama kayak video editing, perfilman dan lain sebagainya. Iya sih, karena radio pun sekarang sudah jarang terdengar ya, sudah jarang terdengar walaupun sampai sekarang masih ada ya. Masih ada. Dan penggemarnya pun sebenarnya masih ada juga ya, terutama yang di mobil, di rumah lagi santai ya. Ya kemudian itu termasuk sekarang ini ya kan, kenapa tadi memilih KPI? Sekarang ini kan di prodi KPI kita ada praktek-praktek seperti ini ya, ada praktek podcast. Kemudian kemarin Haula magangnya gimana kemarin, pengalaman magangnya? Pengalaman magangnya di prodi KPI? Ya, prodi KPI alhamdulillah aku magang di media center atau di karya logo media. Di situ pas sama apa yang saya inginkan gitu. Kan saya lebih ingin kayak yang perfilman, video editing gitu-gitu. Jadi saya makanya mengambil tempat magang di media center atau karya logo media. Di selama magang itu saya magang selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu saya benar-benar kayak mendapatkan banyak banget ilmu sih yang belum saya dapetin di saat perkuliahan gitu kan. Misalkan biasanya saya kalau mau edit foto itu masih edit video itu masih biasa pakai HP gitu kan, pakai ya udah aplikasi yang seadanya gitu kan. Tapi ketika saya magang saya diajarkan tentang edit video pakai laptop gitu, bagaimana cara ngeditnya, motongnya, pokoknya sampai finishingnya itu, sampai diuploadnya itu benar-benar kayak diajarin banget. Terus dari pengambilan gambarnya juga gitu kan kalau di perkuliahan kurang ya, kita ya kurang prakteknya, kurang maksimal prakteknya. Tapi pas saat magang di situ saya berkesempatan buat mengambil video, mengambil gambar gitu yang buat nanti dijadikan konten di YouTube. Iya, itu ada pelajaran ini juga ya, teori-teori videografinya ya. Iya. Kemudian itu pengalaman magang ya, Jadi jadi banyak dapat ilmu baru sebenarnya. Itu sebenarnya yang Haula magang kemarin itu ya sebenarnya sama aja seperti di TV. Hanya saja kan di TV paling tambahannya studionya, paling perbedaannya di studio, kemudian di alat-alatnya mungkin yang lebih besar ya. Kameranya ada yang kamera besar, kamera TV kan. Tapi sekarang kamera TV itu juga sebenarnya udah banyak yang berubah juga, ada yang lebih kecil, lebih praktis. Nah kemudian ketika magang kemarin Haula juga belajar ini ya, tentang audio ya, lightingnya, pengaturan, terus tadi komposisi gambarnya juga ya. Kemudian juga ada sebelum proses syuting itu juga ada briefingnya ya, nggak langsung. Nggak langsung, jadi kayak semuanya tuh udah dipersiapkan lah. Udah ngalamin langsung ya, proses dari persiapan, proses ketika eksekusi ya, ketika syuting sampai editing sampai finishing. Itu untuk zaman sekarang sih itu sebenarnya sangat ini ya, bermanfaat menurut saya. Bermanfaat, jadi kayak di zaman modern sekarang modern yang serba sosial media semua gitu kan, jadi semuanya juga tahu apapun dari sosial media, jadi mau nggak mau ya kita harus ngerti juga. Jadi kalau menurut saya sih Haula nggak salah pilih lah ya di prodi KPI ya, insyaallah. Karena ya mau nggak mau harus seperti itu, harus mempelajari itu ya, tentang dunia broadcast, dunia tadi videografi, dunia jurnalistik ya, kemudian apa lagi ya, kira-kira Haula ada yang ingin disampaikan untuk calon mahasiswa misalnya yang mau kuliah misalnya gitu, ada yang disampaikan nggak kira-kira? Untuk calon mahasiswa yang akan tahun ajaran baru gitu kan, jangan takut buat ngambil prodi komunikasi penyiaran Islam, karena
nggak selamanya apa sih, memang hal yang jarang gitu kan, misalkan ngambil prodi KPI gitu kan, tapi insya Allah di dalamnya tuh seru gitu kan, banyak banget yang kita pelajari gitu kan, banyak juga misalkan emang kitanya suka di dunia broadcasting, itu cocok banget kalau kita ngambil prodi KPI gitu. Jadi ilmunya juga bisa buat seterusnya gitu kan, bisa buat misalkan kalau kita mau jadi apa, YouTuber, konten kreator atau apapun itu, benar-benar ilmunya tuh bisa kita ambil dari KPI itu. Dapat dasarnya. Iya, dapat dasar-dasarnya. Jadi kayak awam-awam banget lah. Oh iya, ada lagi yang lupa tadi, pengalaman waktu itu Haula pernah syuting di luar ya? Pengalaman syuting di luar itu gimana pengalaman? Waktu itu pernah syuting di Perpusnas gitu kan. Syuting, kalau menurut saya syuting di luar itu lebih apa sih? Lebih ekstra ya, dibandingkan kalau syuting di dalam itu kan suaranya ya udah kita di dalam aja bisa lebih tenang. Kalau di luar itu kan suaranya ada suara muatal lah, suara mobil, pokoknya berbagai macam, dan banyak suka dukanya juga sih pas waktu syuting di luar gitu kan. Ya entah suaranya, suara apa sih, suara kendaraan umum lebih besar dibandingkan suara yang kitanya gitu. Terus apa lagi kendalanya syuting di luar itu? Ini sih waktu pengesyutannya gitu kan, ya mau nggak mau walaupun ramai gitu kan, tapi namanya tugas kita nge-shoot, ya udah abaikan dulu rasa malu kita gitu kan. Kadang ada orang kayak itu ngapain, tapi kayak ya udah ini kan tugas kita gitu kan, buat apa sih, mengambil video gitu, ya udah kita jalanin kayak gitu. Iya benar tuh Allah, kalau kita syuting di luar tuh seperti itu, kadang kita malu-malu ya, kita ngambil gambar, video kan, padahal orang misalnya di luar itu kan lagi santai ya, lagi liburan lagi, ya seperti itu ya pengalaman di syuting di luar. Tapi seru banget sih syuting di luar tuh, kayak selain kan kalau misalnya kita syuting di dalam tuh boring, atau kalau di luar kan bisa sambil jalan-jalan, sambil mengeksplor apa aja yang ada di sana. Tapi untuk kegiatan nggak ganggu ya, kegiatan kuliah dengan kegiatan di luar kuliah? Enggak, insya Allah kegiatan kuliah masih tetap bisa dijalanin. Terus kegiatan yang sekarang misalkan saya mengajar dan kerja sampingan lainnya, insya Allah nggak menghambat perkuliahan saya. Kalau untuk kedepannya nanti Haula ini cita-citanya apa, harapannya apa kedepannya setelah lulus di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam? Ya kalau harapan saya sih setelah lulus gitu kan, kalau misalpun saya tetap kembangkan bakat saya gitu kan, misalkan saya udah bisa editing ataupun yang lain, saya mengembangkan bakat itu. Terus yang penting saya sih bisa membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di kuliah ini kepada banyak orang gitu kan. Jadi intinya ilmu saya itu nggak saya pendam sendiri aja gitu kan, saya mau bagi-bagi ke yang lain, walaupun misalkan posisinya saya belum bekerja gitu kan, sebagai video editor atau jadi wawancara ataupun yang lain. Yang penting niat saya di sini berkuliah itu bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan saja, tapi mendapatkan ilmu, kemudian ilmu saya itu bisa di share kembali kepada orang-orang gitu. Itu luar biasa kan, Masya Allah. Jadi jatuhnya balik ke itu ya, seperti yang dibilang Nabi ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi termasuk itu ya, jadi kita nggak melulu niatnya kuliah itu buat bekerja atau mendapatkan ijazah, jadi karyawan atau apa ya, siapa tahu kita bisa nge-share ilmu tersebut ya. Jadi luar biasa Allah. Mungkin saya kira cukup. Silakan Haula diminum. Ini kita alhamdulillah sudah disponsorin oleh Mang Udin, yang baru berani sponsor Mang Udin.